Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kita sudah belajar mengenai banyak hal, untuk minggu ini akan saya berikan beberapa materi untuk menambah wawasan kalian, terutama terkait dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun sebelum itu silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku tulis, serta buku cetak dan simak serta catat sesuatu yang menurut kalian penting bisa digarisbawahi, yang menurut kalian itu sulit dan nanti bisa ditanyakan ke saya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga kita sedikit mengheningkan cipta terhadap berbagai macam hal yang terjadi di Indonesia, seperti halnya jatuhnya Sriwijaya Air, kemudian ada bencana banjir di Kalimantan, serta gempa bumi di Sulawesi. Semoga mereka yang di sana, korban yang selamat atau yang ditinggalkan, itu mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan sejarah, terutama sejarah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Tapi tunggu dulu, jangan sampai kalian lupa dasar dari hubungan internasional negara Indonesia. Dasar dari kita itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Itu menjadi patokan dan juga pedoman kita dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Kita bahas terlebih dahulu dari awal kemerdekaan kita tahun 1945, setelah Soekarno itu memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Kita masih berada di tengah-tengah perang dingin antara blok barat dan juga blok timur. Blok barat seperti yang kalian ketahui itu dipimpin oleh Amerika Serikat. Saya sudah petakan di gambar itu. Dan anggotanya ada Belanda, Belgia, Britania Raya atau sekarang Inggris, Denmark, Islandia, dan juga yang lain-lain. Ada banyak sekali anggota dari blok barat. Kemudian ada blok yang kedua namanya blok timur, itu dipimpin oleh Uni Soviet. Sayang Uni Soviet sekarang sudah tidak ada. Anggotanya terdiri dari Jerman Timur, Hungaria, dan juga yang lain-lain. Di kondisi yang sedemikian itu, Indonesia baru merdeka, dihadapkan dengan dua blok barat dan blok timur. Indonesia harus ikut kemana? Ikut ke Amerika atau ikut ke Uni Soviet? Makanya ini merupakan suatu persoalan yang sangat besar, sehingga pada waktu itu Presiden Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September tahun 1948 di depan dari KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, itu mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang berbunyi, tetapi mestilah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dan mengejar cita-cita kita? Kemudian pemerintah Indonesia waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak oleh dua blok, yaitu blok barat dan juga blok timur. Negara kita itu punya patokan sendiri dan juga akhirnya membuat sebuah gerakan namanya adalah gerakan non-blok. Kalau saya gambarkan itu blok barat itu yang biru kebiru-biruan, biru muda, biru tua. Kemudian blok timur ada yang merah, ada yang kuning, itu blok timur. Kemudian negara Indonesia itu warnanya putih, dan negara-negara Afrika, Asia, dan sebagian Eropa itu putih. Karena mereka itu merupakan negara-negara yang berada di kawasan gerakan non-blok, gerakan yang tidak memihak antara blok barat dan juga blok timur. Nah, setelah kita punya pandangan politik luar negeri negara kita sendiri, kita mulailah mampu untuk
bekerja sama dengan negara lain. Hal itu ditandai dengan Indonesia itu menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Indonesia itu menjadi anggota ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Meskipun waktu itu Indonesia itu pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari tahun 1965. Alasannya kenapa? Karena waktu itu Indonesia itu sedang berkonflik dengan Malaysia. Karena Malaysia waktu itu dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia protes. Dan protes itu dilayangkan dengan cara keluar dari anggota PBB. Namun setelah konflik itu reda, pada tanggal 28 September tahun 66 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, Indonesia juga memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Tidak hanya Indonesia yang diwakili oleh Soekarno waktu itu, ada juga Gamal Abdul Nasir, ada juga Jawaharlal Nehru, ada juga Joseph Boaz Tito, dan juga ada Kwame Nkrumah yang menjadi pelopor dari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Dan kegiatan Konferensi Asia Afrika merupakan pintu gerbang dari merdekanya negara-negara di kawasan Asia dan juga Afrika. KAA dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan juga solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan sebuah dasasila, namanya adalah Dasasila Bandung. Keaktifan Indonesia yang berikutnya dalam hubungan internasional yaitu sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu tidak memihak ke blok barat dan juga tidak memihak ke blok timur. Akhirnya pada tahun 1961 dan bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui gerakan non-blok ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan juga blok timur atau antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Yang berikutnya, karena kita merupakan anggota dari PBB, kita harus terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan kita yang dikirimkan ke negara lain untuk mendamaikan, namanya adalah pasukan Garuda di negara-negara yang dilanda konflik. Kalau foto yang kalian lihat itu merupakan misi Dewan Keamanan PBB pasukan Garuda di Kongo. Seperti di Kongo, terus di mana lagi di Vietnam, Kamboja, Bosnia, bahkan sekarang yang sedang ramai atau yang sedang banyak kita mengirimkan yaitu di Irak, kemudian di Palestina, kemudian di tempat-tempat lain yang sedang mengalami konflik. Bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Maka dari itu Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dunia. Tidak hanya di ranah global saja, di ranah regional kita, ASEAN di Asia Tenggara, Indonesia itu juga merupakan pendiri langsung dari ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, di mana selain Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik, kemudian ada Filipina, Narcisco Ramos, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan juga Tan Koman dari Thailand. Kemudian organisasi ini itu bahkan menjadi organisasi terbesar di kawasan ASEAN, dan Indonesia mendapat kesempatan atau menjabat kepercayaan sebagai tempat sekretariat Jenderal ASEAN yang berada di Jakarta. Ini merupakan salah satu peran yang sangat penting Indonesia dalam pendirian organisasi di tingkat regional. Kemudian Indonesia juga ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional. Bahkan kemarin kita sempat dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games, dan Asian Games tersebut dinilai sebagai Asian Games terbaik sepanjang masa. Jakarta Palembang tahun 2018. Ada juga
kita ikut SEA Games. SEA Games itu di ranahnya ASEAN, terakhir itu tahun 2019 di Filipina, Olimpiade dan juga event-event lain. Kemudian Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, tidak hanya PBB, tidak hanya ASEAN, GNB, KAA, Indonesia juga ikut dalam OKI. OKI itu apa? Organisasi Konferensi Islam khusus negara-negara Islam di seluruh dunia. Kemudian ada OPEC dan juga APEC, jangan sampai keliru ya. Kalau OPEC, O itu bekerja sama terkait dengan pengekspor minyak bumi, sedangkan APEC bukan APEC loh ya. APEC itu adalah kerjasama ekonomi. Itu jangan sampai kebalik. Dan yang terakhir adalah kita juga melaksanakan pertukaran perwakilan diplomatik yang ditandai dengan adanya duta besar di negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Baik, itu saja materi terkait dengan hubungan internasional Indonesia dengan organisasi-organisasi dan negara-negara lain. Kemudian untuk bab 4 tugas 2, silakan kalian baca tugas mandiri 4.3, tepatnya ada di halaman 129, tentang Indonesia dorong terus perdamaian dan juga pembangunan kembali jalur Gaza. Dan kemudian jawab 2 pertanyaan. Pertanyaannya agak beda ya dari yang di buku ya. Yang pertama adalah apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Dan kemudian apabila dikaitkan dengan pengamalan Pancasila termasuk sila keberapakah kontribusi Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Silakan kalian dikerjakan di buku tulis masing-masing, ditulis tangan, kemudian dikirimkan ke forum Google Classroom masing-masing. Dan apabila ada yang tidak memiliki kuota, silakan bisa dikirimkan melalui WA pribadi ke Pak Andi. Ya, itu saja pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan apabila ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan melalui WA pribadi ke saya atau melalui grup kelas masing-masing. Dan bagi yang tidak memiliki kuota untuk mengirimkan tugas melalui Google Classroom bisa dikirimkan melalui WA pribadi juga kepada saya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, dan semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.